Мы их оттуда должны выпустить после того, как они совершили массу преступлений против мирных граждан. Или украинское руководство даст им команду сложить оружие. И просто сдаться в плен. Как это будет? Это непонятно. Saat Eropa menghadapi musim dingin, harapan untuk jeda kemanusiaan atau gencatan senjata Natal sirna. Presiden Rusia, Vladimir Putin, sekali lagi menolak seruan untuk menghentikan pertempuran, mempertegas bahwa hanya kemenangan total yang akan diterima Moskow. Penolakan ini mengirimkan pesan dingin kepada dunia. Perang akan berlanjut tanpa batas waktu yang terlihat. Namun, di balik penolakan publik Rusia, sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Ukraina yang menghadapi kenyataan pahit bahwa tidak ada jalan keluar diplomatik dalam waktu dekat, kini dilaporkan memanfaatkan kekosongan dan jeda parsial di beberapa sektor untuk bergerak cepat. Jauh dari garis depan, dalam diam, Kiev sedang memobilisasi sumber daya dan mengintegrasikan peralatan barat baru, mempersiapkan diri untuk babak pertempuran berikutnya yang tak terhindarkan. Ini adalah cerita tentang penolakan publik dan persiapan rahasia di tengah badai perang yang terus berlangsung. Presiden Rusia Vladimir Putin secara tegas menolak proposal internasional untuk gencatan senjata sementara, menegaskan kembali posisinya bahwa operasi militer akan terus berlanjut hingga semua tujuan ditetapkan tercapai. Penolakan ini menutup pintu bagi harapan adanya jeda pertempuran dalam waktu dekat, terutama yang didorong oleh alasan kemanusiaan atau perayaan keagamaan. Penolakan keras dari Kremlin. Dalam pernyataan resmi dari Kremlin, gencatan senjata dianggap sebagai jebakan yang akan dimanfaatkan oleh pihak Ukraina untuk mengisi kembali amunisi dan memperkuat posisi. Setiap jeda hanya akan digunakan oleh rezim di Kiev dan para pendukung barat mereka untuk menata ulang kekuatan. Operasi akan terus berlanjut hingga ancaman keamanan Rusia dieliminasi sepenuhnya, ujar juru bicara Kremlin. Penolakan ini menggarisbawahi tekad Rusia untuk mempertahankan momentum serangan, terutama di wilayah Donetsk dan Luhansk, terlepas dari kerugian yang ditimbulkan. Persiapan rahasia Ukraina, modernisasi dan mobilisasi. Sementara perhatian dunia terfokus pada retorika Moskow, Ukraina dilaporkan melakukan upaya diam-diam dan terkoordinasi untuk memperkuat kemampuan militer mereka secara besar-besaran. Integrasi senjata barat. Ukraina memanfaatkan periode stabilisasi di beberapa garis depan untuk mengintegrasikan tank tempur utama seperti Leopard atau Abrams, sistem artileri presisi dan kendaraan tempur lapis baja yang baru tiba dari sekutu barat. Latihan intensif terhadap unit baru sedang dilakukan jauh dari jangkauan artileri Rusia. Penguatan pertahanan udara. Fokus utama adalah membangun jaringan pertahanan udara berlapis yang lebih padat di sekitar kota-kota besar dan infrastruktur energi. Sistem tambahan seperti NASAMS dan Patriot dikerahkan secara strategis untuk menangkal gelombang serangan drone dan rudal yang diperkirakan akan dilancarkan Rusia pada musim dingin. Mobilisasi tenaga. Proses mobilisasi personil militer baru terus berjalan. Ribuan rekrutan baru menjalani latihan intensif untuk menggantikan kerugian di garis depan dan membentuk brigade penyerang baru yang dilengkapi dengan standar NATO. Para analis berpendapat bahwa Kiev sedang mempersiapkan serangan balasan yang mungkin terjadi pada musim depan mendatang, berbekal peralatan yang jauh lebih modern dan personil yang lebih terlatih untuk menghadapi operasi tempur gabungan, Combined Arms Operation. Mereka memanfaatkan setiap hari penolakan gencatan senjata oleh Putin untuk memperkuat diri dalam keheningan.